Selamat siang teman-teman semuanya. Aku akan bahas mengelola keuangan di masa pandemi, nanti kita juga akan bahas sebagian tentang gimana sih caranya kalau mau mulai usaha. Jadi aku akan fokus ke mindset-nya dan gimana sih cara pertama kali banget kalau kita mau kelola keuangan terutama di masa pandemi seperti ini. Yang pertama perkenalan dulu, tadi udah sekilas aku kenalkan diri, jadi sebenarnya aku tuh jurnalis, basic-nya tuh memang kuliah jurnalistik dan 10 tahun kerja di media, jadi memang nggak ada basic finansial sama sekali sebelumnya, sampai di tahun 2019 aku memutuskan, kayaknya nggak bisa ya kita tuh ngomongin parenting, ngomongin keluarga, ngomongin perempuan kalau nggak ngomongin uang. Jadi dengan background yang bukan finansial sama sekali, aku mengambil sertifikasi, ambil course-nya, ujian, sampai tersertifikasi di FPSB Indonesia itu memang benar-benar belajar dari nol dengan harapan bisa berbagi sama teman-teman semua, terutama teman-teman perempuan. Nah, jadi dari tahun 2019 itu aku double job, jadi kadang-kadang jadi pembicara keuangan, pembicara parenting, tapi juga masih kerja di media. Sampai di tahun 2021 kemarin, bulan Februari, kantorku memutuskan harus work from office dan aku merasa, kayaknya enggak ya, lagi pandemi kayak gini, anakku juga sekolah di rumah, ya kan, nggak ada mbak, nggak pakai neni sama sekali, kayaknya nggak mungkin deh harus kerja di kantor lagi gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk jadi full time financial planner dan juga content creator. Jadi sehari-hari aku jadi speaker di acara-acara seperti ini atau juga sharing konten-konten baik di Instagram maupun di YouTube, gitu. Nah, aku punya quote nih yang pertama. Jadi pengalaman personal kita itu biasanya tuh hanya berpengaruh sebagian kecil banget dari apa yang terjadi di dunia, tapi pengalaman itulah yang akan membentuk pemahaman kita atas dunia ini gitu. Contoh paling umumnya aja ya, aku nggak percaya sama asuransi karena orang tuaku pernah tertipu asuransi gitu ya. Padahal orang tua kamu hanyalah sebagian kecil dari orang-orang yang selama ini mendapat manfaat dari asuransi. Nah, aku mau kita ubah dulu nih mindset-nya dari awal, kita pakai mindset tidak tahu apa-apa dulu, kita unlearn semua pengalamannya, kita apa ya, kita mulai dari nol lagi, kita belajar lagi dari awal. Oke, ini aku ada fase keuangan, ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nomor 1 itu struggling, nomor 2 surviving, nomor 3 maintaining, nomor 4 building, dan nomor 5 thriving. Biasanya kalau di nomor 1 nih, kita pertama kali mengelola keuangan, kita akan ada di fase struggling. Kita bingung banget, kok kayaknya baru gajian tapi udah habis lagi. Kok kayaknya baru dapat uang, kok udah dipakai bayar ini itu, kok jadi nggak bisa nabung ya. Itu tandanya kita masih ada di fase struggling. Di fase ini kita harus memastikan kita punya cash flow yang baik dan kita hidup sesuai penghasilan. Nah, yang kedua ada fase surviving. Di fase surviving ini kita mulai nyadar nih, kayaknya nggak lucu lagi ya kalau harus cicilan 0% untuk beli gadget. Kayaknya aku bisa deh hidup tanpa utang, tanpa kartu kredit gitu ya. Kita sudah bisa mulai mengelola keuangan kita dan sudah bisa mulai investasi. Tapi di nomor 2 ini kita masih agak-agak masih ada sisa utang yang kemarin gitu kan, masih mulai, aduh kayaknya ini harus dilunasin deh gitu ya untuk selanjutnya ke fase maintaining. Di fase maintaining ini kita udah nggak punya utang konsumtif. Jadi yang namanya utang itu boleh tapi berupa utang produktif. Utang produktif itu seperti apa? Utang yang jadi aset, jadi rumah ya, KPR misalnya. Atau utangnya untuk bisnis, pinjam uang ke bank untuk jadi modal usaha itu utang produktif. Tapi di fase maintaining ini kita harus bebas dari utang-utang yang konsumtif. Contohnya adalah kartu kredit, utang-utang lifestyle untuk beli gadget, untuk beli apalah zaman sekarang kan beli makan, delivery makanan aja tuh bisa ngutang ya, pakai paylater gitu ya. Nah, itu tuh kita sudah terbebas dari utang-utang yang tidak produktif ketika kita sudah berada di fase maintaining. Yang keempat kita ada di fase building, kita udah nggak hidup dari gajian ke gajian. Jadi kita udah nggak lagi nih, aduh akhir bulan nggak punya uang, kita udah nggak di situ. Kita sudah siap juga menghadapi kondisi darurat. Di fase building ini, tanggal berapapun kamu nggak akan ngerasa nggak punya uang, karena kamu sudah kelola dengan baik sehingga setiap minggunya itu sudah ada uang-uang yang kamu budgetin setiap minggu sehingga nggak ada lagi tuh yang namanya tanggal tua gitu ya. Nah, nomor 5 ini adalah cita-cita semua orang yaitu fase thriving. Ini kita ada di fase merdeka finansial. Uang sudah terus bertambah tanpa bekerja. Contohnya kita udah punya rumah kontrakan atau enggak kos-kosan sekian puluh pintu gitu ya. Kita tinggal tidur aja, penjaga kosannya yang jagain. Kita tinggal tidur aja tuh uang kita tuh udah nambah setiap bulannya. Itu judulnya udah passive income, bisa berupa kontrakan, bisa berupa dividen saham, bisa berupa return dari deposito gitu ya, kita naruh
uang 5 miliar misalnya di deposito tiap bulan kita dapat 20 juta. Jadi setiap bulan kita nggak lagi, perlu bekerja karena uangnya udah ada. Itu di fase nomor 5. Nah, kabar buruknya adalah di setiap fase ini kita tuh harus berusaha. Kalau sekarang kita di fase struggling dan kita nggak berusaha mengubah hidup kita nggak akan pindah ke surviving. Di surviving pun kalau kita nggak berusaha mengubah hidup, kita nggak akan ke maintaining dan seterusnya. Jadi kalau kitanya nggak mengubah apa-apa, kita nggak berusaha, kita nggak akan kemana mana. Nah, ini ada yang penting banget menurut aku, apa itu literasi finansial. Kadang-kadang orang suka share ya, teman-teman juga mungkin suka lihat di Instagram atau di mana, orang share, "Aku udah investasi di saham, maka aku sudah financial planning," gitu ya. "Aku udah punya nih menabung dana pendidikan anak, berarti aku sudah financial planning." Belum, karena yang namanya financial planning itu bukan investasi, apalagi financial planning itu bukan mencari keuntungan. Jadi, financial planning itu adalah, satu rencana komprehensif tentang keuangan kita, dari mulai kita, bekerja pertama kali, mengatur cash flow sendiri, lalu kita menikah, mengatur cash flow bersama suami atau istri, lalu kita punya anak, menyiapkan dana pendidikan sampai dia kuliah, dan terakhir menyiapkan dana pensiun. Jadi kalau baru investasi itu hanya sebagian kecil dari financial planning. Oke, kita masuk ke piramida keuangan. Apa aja sih yang, kita lakukan pertama kali kalau kita mau financial planning? Yang pertama adalah kamu harus memastikan kebutuhan dasar dan biaya hidup bulanan kamu terpenuhi. Terpenuhi nggak nih? Kalau nggak terpenuhi, tandanya ada yang harus diubah. Yang kedua, kita harus punya dana darurat. Kondisi darurat tuh ya sesederhana ban mobil kamu bocor, jadi nggak bisa pergi ke kantor, terus mau ganti ban kok nggak punya uang, harus nunggu gajian gitu ya. Nah itu, kondisi darurat yang seharusnya nggak mengganggu investasi kita. Jadi kita menyisihkan sebagian uang untuk kondisi-kondisi yang bisa dibilang darurat. Nih kalau lagi pandemi gini contoh paling sederhananya adalah harus PCR sekeluarga ya, tiba-tiba misalnya suami masih kerja dari kantor, dia kontak dengan orang yang positif, satu keluarga di rumah jadi harus PCR, kalau nggak punya dana darurat kita bingung nih mau bayar PCR-nya pakai apa gitu, ujung-ujungnya ngutang atau ujung-ujungnya uang pendidikan anak kepake dulu. Jadi dana darurat itu penting banget. Yang nomor 3 adalah proteksi. Proteksi ini berupa rencana, untuk menghadapi kita kalau sakit atau meninggal dunia kita punya rencana apa sih gitu. Ini sesuatu yang biasanya tabu, yang orang tuh mikirin, "Apaan sih orang lagi sehat kok mikirin sakit," gitu ya, "orang lagi sehat kok mikirin meninggal," gitu. Padahal kalau kita sakit itu bisa jadi, keluarganya bangkrut loh. Banyak banget cerita keluarga yang bangkrut gara-gara ada satu anggota keluarga yang sakit, jadi asetnya dijual untuk bayar rumah sakit. Terus juga misalnya suaminya suaminya pencari nafkah utama, lalu dia meninggal, lalu istrinya bingung karena selama ini tidak bekerja. Nah, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan nanti dalam proteksi. Dalam financial planning ini dibahas ya secara komprehensif, nanti akan aku, bahas selanjutnya. Yang keempat barulah investasi, jadi jangan dilompatin ya. Jadi nomor satu kita masih pusing nih, kok, cash flow belum aman nih ya, kok kayaknya penghasilan kurang ya, tapi nggak apa-apa deh aku nabung dana pendidikan anak dulu. Pasti akan berantakan, pasti akan kepake-kepake juga karena sebenarnya nomor satu kamu belum lancar gitu. Jadi satu 2 3 4 udah lancar, satu 2 3 udah lancar, barulah ke nomor 4. Nah, yang nomor 5 ini adalah pengembangan aset yang tadi aku bilang untuk menyiapkan passive income. Jadi kalau kita mau pensiun, kalau kita mau hidup dari uang yang sudah tidak perlu kita bekerja lagi untuknya gitu ya, itu kita baru di mengembangkan aset. Jadi aku sering denger nih ya teman-teman yang, "Iya Kak, aku pengen cepet-cepet punya passive income, jadi aku ambil KPR 2 rumah, yang satu aku kontrakan," gitu. Nah itu kamu melompati dari nomor satu ke nomor 5 gitu. Ketika kamu nggak punya dana darurat dan kamu udah mengembangkan aset, beli kontrakan gitu ya, ketika rumahnya perlu maintenance, atapnya roboh, kerannya bocor, itu kamu pakai uang apa gitu kalau kamu tidak punya yang nomor 2. Sekarang aku masuk ke kendala pengelolaan dana rumah tangga. Ini, kendala-kendala paling umum yang aku temui sepanjang aku membuat kelas bersama banyak ibu-ibu terutama di kelas menengah. Yang pertama adalah tidak punya budgeting yang jelas dan tidak punya catatan keuangan. Pusing ya rasanya kayak, "Apaan sih emang harus dicatat ya semua gaji, males banget," gitu kan. Apakah aku harus mencatatnya berbulan-bulan atau gimana gitu sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu, tapi kita harus punya budget yang jelas dulu nih, minggu ini belanja rumah tangga berapa. Dipisahkan bisa dalam amplop khusus atau bisa di dalam rekening khusus, dan setiap minggu kita hanya, keluar uang sesuai budget itu aja gitu. Jadi di awal bulan ketika udah ada penghasilan, kita bagi-bagi nih,
gaji berapa, untuk bayar listrik berapa, bayar sekolah anak berapa, semuanya tapi harus tertulis. Karena kalau nggak tertulis kita akan pusing, "Kok kayaknya nih uang cukup tapi habis-habis juga ya?" Gitu. Pas ditanya habisnya ke mana, kita juga nggak tahu ke mana. Padahal mungkin perkara, bocor halus, sekali beli galon 25.000, kamu ngambil ke ATM 100.000, galonnya 25.000, 75.000-nya nggak tahu ke mana gitu. Nah itulah pentingnya catatan keuangan. Yang nomor 2 adalah tidak terbuka tentang keuangan dengan suami, terutama yang menyangkut tujuan keuangan. Ini aku banyak banget diceritakan oleh ibu-ibu yang, suaminya itu nggak mau diajak ngobrol tentang uang gitu. Jadi pokoknya nih kamu tahu ini aja deh, tahu selesai aja deh. Pokoknya, nggak perlu tahu deh gajiku berapa gitu ya, nggak perlu tahu tabungan kita berapa. Nah ini akan menyulitkan karena, terutama untuk perempuan yang tidak bekerja karena jadinya tuh bingung gitu, "Nih anak sekolah udah ada uangnya belum ya? Nih kita nanti pensiun pakai uang apa? Udah ada belum ya?" Itu bisa bingung. Jadi itu jadi kendala sendiri dan memang, solusinya adalah dibicarakan dulu dengan suami masing-masing. Yang ketiga adalah membatasi diri pada hal baru dengan alasan sudah jadi ibu. Sering banget ya kita dengar ibu-ibu, "Ya udah mama gini mah susah lah," gitu ya. Menyalahkan diri sendiri karena sudah punya anak kan seolah-olah gitu ya. Padahal apa bedanya sih gitu, kita juga sama-sama kok punya 24 jam, ada ibu-ibu yang anaknya 3, anaknya 4 tetap juga bisa produktif gitu. Jadi jangan sampai punya anak itu jadi membatasi kamu karena, kamu tuh bisa loh seperti diri kamu yang dulu sebelum punya anak, hanya saja prioritasnya mungkin sedikit berubah. Yang nomor 4 adalah tidak punya self control yang baik dan menjadikan belanja sebagai pelarian gitu. "Aduh aku bosen banget nih PPKM di rumah, jajan 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 setiap hari jajan terus ya, habis itu bingung uangku kemana ya, kok habis?" Kan jajan kamu, karena kamu tidak punya self control yang baik, kamu tidak bisa mengontrol diri kamu sendiri, sehingga, dikit-dikit belanja, dikit-dikit kamu, eee, scroll e-commerce terus check out gitu ya. Jadi, tidak menyadari bahwa penghasilan kamu mungkin tidak cukup untuk itu dan kamu selalu melarikan diri dari berbagai masalah hidup kamu dengan berbelanja. Terus gimana, Mbak, kalau cash flow-nya nggak positif? Yang pertama kamu harus review dulu dan kurangi pengeluarannya. Jadi dari catatan yang tadi itu udah kelihatan kan ya, aku jajan sekian seminggu, makan sekian, bayar listrik sekian gitu. Akan kelihatan, wah ini gede banget nih di part ini misalnya. Misalnya yang paling gedenya ternyata di part beli kopi gitu ya. Gimana caranya biar nggak, sebanyak itu lagi gitu. Jadi di-review lagi apakah ada yang bisa dikurangi pengeluarannya atau jangan-jangan kamu membiayai orang tua secara tidak sadar. Iya, jadi membiayai orang tua itu bisa loh dengan tidak sadar, karena orang tua yang minta, kesannya kita harus kasih semuanya gitu ya. Aku setuju membiayai orang tua untuk biaya hidup itu baik dan wajib gitu ya. Jadi orang tua mungkin tidak punya biaya pensiun sehingga kita yang membiayai sehari-hari itu betul tidak apa-apa. Tapi ada juga orang tua yang minta dibiayai untuk gaya hidup. Jadi minta dibelikan motor, minta dibelikan mobil, nyicil pula gitu ya. Minta uang untuk kondangan temennya di luar kota, kita harus beliin tiket pesawat atau keretanya, kita juga yang harus ngamplop gitu. Itu kan sebenarnya gaya hidup. Jadi bisa jadi kamu tuh, kelewatnya di sini gitu, kamu setiap orang tua minta dikasih dikasih dikasih, betul melancarkan rezeki, tapi ternyata setelah dihitung uangnya nggak cukup. Jadi di-review lagi, sebenarnya kita bisa nggak sih membantu orang tua sebanyak itu, gitu. Berikutnya adalah cari cara untuk menambah penghasilan. Setelah dihitung, setelah kamu lihat semuanya, waduh ternyata setelah, aku review semuanya, nggak ada lagi nih yang bisa dikurangi, nggak ada lagi yang bisa diirit. Maka nggak ada cara lain, yang namanya uang itu sesuatu yang pasti. Jadi kalau kurang ya harus ditambah gitu ya, pindah kerja atau cari penghasilan tambahan lain di luar pekerjaan. Apa sih peluang menambah penghasilan itu? Nah, kita bisa lihat yang kuning di atas itu ada bekerja dan berjualan barang. Ketika kita mikirin menambah penghasilan, kita mikirnya adalah pindah kerja biar gajinya nambah gitu ya. Atau berjualan barang gitu, jualan jilbab, jualan makanan gitu. Padahal menambah penghasilan itu nggak hanya dari 2 hal itu, bisa juga dari berjualan jasa. Seperti aku nih, aku bikin kelas untuk ibu-ibu di WhatsApp. Itu kan aku sebenarnya, berjualan jasa membuat kelas lepas. Jadi, nggak selamanya yang dijual itu harus dalam bentuk barang gitu. Atau bisa juga misalnya mau jadi penulis freelance, jadi kalau kita nulis di media itu kan dibayar ya, itu lumayan banget uangnya, satu tulisan tuh ya bisa lah gitu ya, bisa menghidupi kita 1 minggu sih kalau menurut aku. Jadi bisa banget dicoba dan jangan menyerah, karena yang namanya media itu biasanya sekali kita nulis, tuh belum ditanggapi nih misalnya, tapi sekali kita pernah terbit, itu selanjutnya akan lebih mudah karena si editornya tuh udah tahu gitu, "Oh ini Mbak yang ini nih yang suka nulis," gitu. Jadi dia, bisa mempertimbangkan kita untuk dimuat lagi gitu. Itu jadi satu cara untuk menambah penghasilan.
Atau jadi content creator sesuai bidang. Nah, ini aku sering banget ngomong, bahwa jangan malu jadi content creator, jangan malu sharing sesuatu yang kamu anggap bermanfaat, jangan malu dikatain, "Apaan sih nyari likes doang, nyari komen doang," gitu ya. Karena bisa jadi uang banget loh dari sini. Misalnya teman-teman semua di rumah ada yang hobi masak atau enggak hobi bikin kue gitu. Bisa banget sharing resep, sharing cara masaknya, sharing cara bakingnya, lalu di-share di Instagram atau di YouTube misalnya. Itu bisa menghasilkan uang lagi dari kerjasama dengan brand, dari juga dari YouTube AdSense gitu ya. Jadi content creator ini sebenarnya sangat-sangat luas atau mungkin teman-teman ada yang sukanya merajut, ada yang sukanya kalau cowok ngebengkel misalnya, itu bisa banget di-share di YouTube, di Instagram karena orang tuh, mengambil manfaat dari situ sehingga biasanya mereka mau share, mau berkomentar. Jadi lama-lama, channel kita juga naik, terus kita jadi bisa menghasilkan uang dari situ. Ini udah banyak banget kisah sukses content creator yang menjalankan kontennya sesuai bidang atau hobi masing-masing gitu. Yang terakhir adalah ikut MLM. Jadi MLM tuh image-nya buruk banget ya, zaman dulu tuh kalau ikutan MLM rasanya kayak, "Apaan sih mau beli kapal pesiar ya?" Gitu kan, suka diejek-ejekin kayak gitu. Padahal MLM itu juga bergantung apa yang kamu jual dan bergantung gimana kamu menghadapinya. Kalau kamu menganggap MLM sebagai salah satu cara untuk menghasilkan uang dan memang kamu perlu uang itu, jangan malu ikutan MLM. Apalagi kalau ternyata produknya bermanfaat. Zaman sekarang kan banyak banget ya produk-produk MLM yang emang bermanfaat buat orang dan testimoni orang tuh udah bagus-bagus gitu, kayak skincare atau madu gitu ya. Itu udah banyak banget ceritanya dan jangan menyerah atau jangan malu disindirin orang karena kalau kamu perlu uangnya apapun juga jadi uang nggak sih gitu kalau menurut aku ya. Nah, ini ada tips mengelola keuangan saat menjalankan usaha. Yang pertama adalah pisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Kenapa harus dipisahin? Biar kelihatan nih sebenarnya untung nggak sih bisnis kita. Karena banyak banget ya teman-teman aku yang jualan-jualan gitu ya, karena aku senang dagang, karena aku senang dagang. Begitu direkap nggak tahu uangnya kemana. Jadi dia memang ada penghasilan tambahan tapi nggak tahu uangnya kemana karena pencatatannya tidak baik, karena tidak dipisahkan antara uang bisnis dan uang pribadi. Yang kedua adalah buat catatannya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Kadang-kadang kita tuh suka lupa ya, kemarin aku sempat berjualan buku, terus aku lupa memasukkan poin packaging. Jadi packaging-nya harganya sebenarnya murah, tapi kalau banyak ya, jual bukunya 1.000 pieces, ya packaging-nya kan jadi harus dimasukkan ke dalam modal. Jadi harus ditulis juga catatan yang jelasnya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, apakah kita berutang untuk belinya, dan aset apa yang dimiliki. Lalu bayar tagihan tepat waktu, nyambung ke poin sebelumnya, kalau memang ada utang dibayarlah tepat waktu, jangan ditunda-tunda karena nanti bunganya makin besar. Yang terakhir, nyambung ke yang tadi, bisnis itu bukan untuk gengsi. Jadi, gengsi, MLM malu soalnya nanti disindirin orang, harus nyari downline misalnya. Atau enggak malu, masa sih cowok jualan jilbab gitu ya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau memang kamu tahu cara jualannya, kamu tahu pasarnya, kamu tahu kelebihan dan kekurangan produk kamu, bisnis itu bukan untuk gengsi, jadi sadari aja kita tuh kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, sehingga modalnya bisa dimaksimalkan. Oke, saat mau memulai usaha, itu pertama kita harus tentukan tujuannya. Tujuan kamu apa? Kamu mau nambah earning power, uang sehari-hari, atau menambah porsi investasi. Jadi ketika penghasilan tambahannya udah ada, kita harus udah tahu dulu nih mau dibawa kemana ini uangnya. Apakah uangnya mau semuanya diinvestasikan? Jadi misalnya aku gitu ya, semua uang yang aku hasilkan akan aku investasikan. Pokoknya aku hidup mau dari suami aja deh, gaji segitu nggak apa deh, cukup-cukupin. Tapi semua uang yang aku hasilkan akan aku investasikan. Atau uang sehari-hari aku belum cukup, Mbak, jadi aku, kerja berpenghasilan untuk menambah uang sehari-hari, itu juga nggak apa-apa. Kenapa harus ada tujuannya? Biar kita selalu konsisten, biar kita punya komitmen yang jelas bahwa aku melakukan ini tuh ada tujuannya, gitu. Yang kedua adalah stay relevan, berjualan itu yang dibutuhkan orang, bukan yang disukai kita. Apalagi pandemi kayak gini ya, banyak banget, pengusaha atau penjual yang harus pivot, yang harus mengubah, barang yang dijualnya karena udah nggak relevan lagi, gitu. Contohnya adalah jualan sepatu. Atau jualan tas gitu, lagi pandemi gini siapa sih yang pakai sepatu dan tas gitu, orang juga kebanyakan di rumah aja. Mungkin bisa di-switch dari jadi jualan piyama, jadi jualan jilbab instan gitu ya. Jadi harus relevan dengan, sesuatu yang dibutuhkan orang, bukan yang kita sukai. Lalu buat target yang jelas. Nah, pandemi gini bikin kita berubah nih. Dulu tuh aku tuh bikin rencana 5 tahun, 10 tahun, pokoknya dalam 5 tahun bisa begini, dalam 10 tahun harus begini gitu ya. Karena pandemi aku bikin target pendek-pendek aja deh, 3 bulan ini aku mau ngapain, aku jualan buku, harus kejual buku berapa biji misalnya. Atau, 3 bulan ke depan aku mau jadi, 3 kali bikin kelas untuk ibu-ibu gitu ya. Jadi 1 bulan 1 kelas gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa, tapi targetnya jelas. Jadi kita tuh punya deadline untuk diri sendiri.
Yang terakhir adalah luangkan waktu kerja yang kondusif, time management itu penting. Nah, buat ibu-ibu ini tuh susah banget ya rasanya kalau kita mau meluangkan waktu tuh antara kita bangun lebih pagi atau kita tidur lebih malam. Tapi kembali lagi kalau kita sudah komit sama tujuannya, mengurangi waktu tidur sedikit aja pasti nggak masalah, yang jelas kita bisa menambah penghasilan kita. Nah, tadi aku sempat mention dana darurat. Apa sih pentingnya dana darurat? Yang pertama itu agar kita nggak berutang. Lalu untuk pos yang penting dan tidak direncanakan. Jadi dana darurat ini hampir pasti sesuatu yang buruk terjadi sampai kita harus mengambil pos dana darurat ini. Nah, ketersediaan dana darurat ini dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran bulanan. Jadi kalau kamu single, kamu minimal punya 3 sampai 4 kali pengeluaran bulanan, menikah 6 kali, menikah 1 anak 9 kali, menikah 2 anak 12 kali. Pengeluaran ya, bukan penghasilan. Jadi misalnya gaji kamu 6 juta, pengeluaran bulanan kamu 3 juta gitu ya setengahnya. Jadi dana darurat kamu tuh kalau kamu single hanya 3 dikali 3, jadi 9 juta. Asumsi kamu kehilangan pekerjaan, itu kamu bisa hidup selama 3 bulan gitu sih. Jadi jangan sampai nggak punya sama sekali, sesederhana kalau ibu-ibu tuh Magicom di rumah rusak jadi nggak bisa masak nasi, terus aduh gimana nih pusing gitu ya. Kalau mau beli Magicom baru nggak ada uangnya, harus berutang jadi bayar pakai kartu kredit misalnya, maka pakailah dana darurat, itulah pentingnya dana darurat. Berikutnya adalah cek proteksi. Tadi aku juga sempat mention nih, banyak orang yang bangkrut jual aset karena sakit. Jadi pastikan kamu punya proteksi kesehatan dan proteksi jiwa. Kalau misalnya yang kerja dari kantor sudah ada asuransi kesehatan itu cukup atau BPJS juga cukup. Kalau mampu bisa ditambah asuransi kesehatan pribadi. Jadi di luar semua pro kontranya BPJS, di luar semua cerita-cerita jeleknya BPJS itu sudah banyak sekali bantu orang ya melahirkan sesar aja sampai puluhan juta bisa gratis. Jadi make sure jangan sampai kelewatan bayar BPJS-nya, biar kalau sampai kita sakit itu tabungan kita nggak habis, aset kita nggak perlu dijual. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Ini sebenarnya jarang banget diomongin, aku bingung karena kalau nonton drakor ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang rumahnya di gang aja tuh pada punya asuransi jiwa di Korea. Mungkin karena negaranya udah maju jadi pemahaman atas uangnya pun berbeda gitu ya. Di Indonesia ini pemahaman atas asuransi jiwa tuh kayaknya masih sepotong-sepotong, jadi ini aku akan jelaskan sedikit. Jadi konsepnya adalah misalnya seperti aku berpenghasilan di rumah, suamiku bekerja full time. Aku khawatir kalau suamiku meninggal, gimana aku melanjutkan membayar sekolah anak, gimana aku membiayai anakku sampai kuliah, anakku umurnya baru 7 tahun. Jadi, aku selalu memikirkan itu gitu. Nah, asuransi jiwa ini adalah proteksi untuk kita. Jadi aku membayar perusahaan asuransi jiwa setiap bulan, kalau suami meninggal dunia aku akan dapat uang pertanggungan 1 miliar misalnya. Uang 1 miliar ini bisa aku pakai untuk membiayai sekolah anakku. Nah, tapi kalau nggak meninggal gimana? Apakah uangnya kembali? Enggak. Nah, itu adalah salah kaprah paling umum tentang asuransi di Indonesia, menganggap semua asuransi itu uangnya harus kembali. Enggak, asuransi itu, terutama yang murni, uangnya tidak harus kembali. Asumsinya adalah kamu membayar ketenangan. Kalau suami meninggal dalam jangka waktu 20 tahun, kita dapat uang, anak bisa sekolah. Tapi kalau suami tidak meninggal, ya untung dong panjang umur ya kan, uang kita nggak apa-apa hilang aja gitu. Jadi kita membayar ketenangan batin lah gitu ya. Jadi make sure banget nih punya yang namanya proteksi kesehatan dan proteksi jiwa. Oke, setelah semuanya punya nih, udah cash flow udah aman, udah bisa menghasilkan uang tambahan, udah punya dana darurat, udah punya proteksi, sekarang baru kita masuk ke investasi. Jadi kita harus tahu dulu, kenali risiko setiap produk investasi dan sesuaikan dengan tujuannya. Jadi jangan sampai uang sekolah anak nih buat tahun depan aku taruh di saham deh karena biar cuan gitu ya. Tahu-tahu tahun depan pas anaknya mau sekolah sahamnya lagi anjlok, masa anaknya nggak jadi sekolah kan nggak mungkin juga ya. Jadi sesuaikan ini produk investasi itu dengan tujuan kita. Kalau misalnya tujuannya cuma tahun depan nabung aja lah, nggak usah ikut-ikutan orang-orang jadi investasi di saham, di kripto gitu ya, padahal butuhnya cuma buat, tahun depan nabung aja pun nggak masalah. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma demi cuan. Yang berikutnya adalah apa alasan kamu berinvestasi. Jadi alasannya adalah pertama, Kak, aku pingin punya dana pendidikan anak. Kedua, aku pingin punya, dana pensiun sehingga pas pensiun nanti aku nggak memberatkan anakku. Jadi itu tuh alasannya harus pasti dulu sehingga kita nggak terlalu mudah ikut-ikutan orang lain gitu ya, orang lain invest apa, kita ikutan invest gitu, padahal kita nggak ngerti juga. Harus tahu dulu alasannya apa, tujuannya apa.
Yang terakhir adalah portofolio. Jadi jangan karena orang, iya tuh dia tuh udah punya saham, udah punya reksadana, udah punya emas, udah punya properti gitu, terus kita juga panas dan kayak, "Aku juga harus punya semuanya," gitu. Enggak gitu juga sih. Setiap orang akan punya, pola investasi yang berbeda-beda tergantung tujuan masing-masing. Jadi sesuai kenyamanan aja. Kalau sekarang kamu nyamannya investasinya emas gitu ya. Iya, aku belum nyaman Kak di reksadana karena aku belum paham-paham banget nih, jadi sekarang mulai nabung emas aja nggak masalah. Yang penting kamu mulai nabung dulu, yang penting kamu sudah menyadari bahwa aku nggak hanya hidup di hari ini, aku juga punya masa depan dan di masa depan aku tidak mau merepotkan anakku gitu. Oke, ini yang terakhir ada financial planning life hacks. Kalau mau mulai banget pengelolaan keuangan, kita mulai dari sini. Yang pertama adalah catat pengeluaran, bocor terbanyaknya itu di mana. Kita harus tahu dulu uang kita tuh larinya sebenarnya kemana. Kalau aku dulu ternyata karena dulu nggak pandemi ya, dan aku mulai financial planning tahun 2013, larinya tuh karena ke mall. Jadi kita tuh ngerasa ke mall tuh cuma jalan-jalan doang ya, padahal mampir sini beli perintilan, mampir sini jajan, mampir sini beli boba gitu ya. Tahu-tahu di akhir bulan hilangnya ternyata banyak banget dan menghentikan ke mall itu ternyata bisa bikin aku ngirit sangat-sangat banyak dan akhirnya bisa nabung untuk dana pendidikan anak. Yang kedua adalah buat auto debit untuk dana darurat proteksi yang namanya manusia kan banyak maafnya ya, banyak lupa gitu ya. Jadi kalau nggak auto debit biasanya lupa tuh investasinya, atau tuh kepake aja terus bingung, "Hah, kok belum nabung ya bulan ini?" gitu. Jadi disesuaikan aja misalnya, eee, bulan ini nabung sekian, gajian tanggal 25 gitu, di tanggal 26 udahlah bikin aja auto debit langsung untuk, nabungnya, jangan sampai nabungnya tuh di akhir karena nggak bakalan tersisa juga biasanya tuh kalau kayak gitu. Lalu punya dana darurat dan proteksi kesehatan serta jiwa, ini aku udah jelasin tadi. Tidak serakah, investasi sesuai produk dan jangka waktu, jangan sampai aku sering banget dengar orang investasi di saham aja, orang utang gitu ya, karena serakah, karena menganggap ini pasti return-nya lebih gede gitu, pasti cuannya lebih gede. Nggak perlu, investasilah sesuai, kebutuhan kamu, investasilah sesuai uang yang kamu punya. Lalu kenali kondisi mental karena berpengaruh pada kondisi finansial. Ini yang banyak orang nggak perhatikan, tapi aku sering banget dengar orang lagi sedih belanja, "Aku lagi sedih banget, pokoknya hari ini mau belanja," gitu ya. Atau enggak lagi seneng, "Aduh aku seneng banget hari ini dipuji bos, aku mau self reward, aku mau belanja." Lagi bete mau belanja, semuanya pakai alasan emosi, ujung-ujungnya adalah uang kamu habis gitu, karena kamu mengaitkan kondisi mental dan kondisi finansial, jangan sampai kayak gitu. Dipisahin dulu kalau memang kamu ada masalah dengan orang tua, dengan suami diselesaikan dulu dan jangan melarikan diri sama belanja. Yang terakhir ada diskusi sama pasangan dan banyak belajar. Jadi jangan menutup diri untuk hal baru, jangan menutup diri untuk, "Aku mah nggak bisa ah, aku mah nggak ngerti-ngerti, aku nggak bisa nih belajar investasi," gitu ya. Banyak belajar dulu baru putuskan sebenarnya kamu ngerti apa enggak dan jangan lupa diskusi bersama pasangan. Jadi sampai sekarang kamu terus belajar, financial tangan kamu nggak diajarin, terus ujung-ujungnya tuh bingung gitu, kamu nabung, dia yang belanjanya gitu ya. Nggak sepakat-sepakat karena memang tidak didiskusikan. Yang terakhir adalah there's no single right answer, just the answer that works for you. Jadi nggak ada yang bisa fit in untuk semua orang, nggak ada yang bisa cocok untuk semua manusia, hanya ada, jawaban yang cocok buat kalian semua. Jadi jangan tergoda orang lain yang bilang, "Ini cuan, itu cuan," jangan tergoda orang lain yang bilang, "Jangan di situ, masa nabung emas doang," gitu ya. "Nabung tuh saham dong," misalnya, nggak apa-apa, jangan tergoda kayak gitu. Sesuaikan sama kondisi kamu masing-masing, sesuaikan dengan tujuan investasi kamu masing-masing. Segitu aja dari aku akan kembalikan ke Mbak Alin ya. Iya. Masih pertanyaan yang tadi yang sandwich generation ya. Jadi sekarang kita mengenal dengan istilah generasi sandwich, yaitu generasi yang membiayai 3 generasi ya. Membiayai orang tua, membiayai diri sendiri, kemudian harus menanggung biaya anak-anaknya juga. Nah, bagaimana pengelolaan keuangan bagi mereka yang tergolong sandwich generation ini, Mbak? Iya, jadi topik sandwich generation ini menarik banget dan kayak rame banget ya diomongin orang-orang, padahal sebetulnya dari dulu juga ini tuh umum ya. Jadi kita sering Iya. banget kan dengar kita orang tua kita membiayai nenek kita gitu, membiayai kakek kita, itu tuh sesuatu yang memang sudah dari dulu terjadi, cuman memang karena zaman sekarang kondisinya beda sama zaman dulu ya, sekolah juga mahal, hal-hal yang dulu rasanya cukup aja sih aku sekolah di Bandung negeri ya, dari SD sampai kuliah kayaknya baik-baik aja gitu. Tapi sekarang aku di Jakarta, "Ah, nggak mau ah, kayaknya anakku sekolahnya mau di tempat yang kurikulumnya begini," gitu ya. Banyak maunya untuk, dalam tanda kutip "memperbaiki generasi setelahnya" gitu. Jadi otomatis membiayai orang tua juga jadi mungkin lebih berat gitu.
Nah, ini sebetulnya pembahasan sendiri, jadi ada satu kelas khusus aku membahas sandwich generation ini. Cuman yang harus disadari pertama kali adalah kita itu tidak hanya membiayai satu keluarga. Jadi banyak orang yang menganggap membiayai orang tua di rumahnya gitu ya, membayari adik kuliah, membiayai keluarga kita sendiri itu hanya satu keluarga. Karena mikirnya itu kan ibu aku, itu kan adik aku, plus anak aku gitu. Kita menganggap itu adalah satu keluarga. Sebetulnya enggak. Yang namanya satu keluarga itu hanya terdiri dari satu orang tua dan anak-anaknya. Jadi kalau udah ada orang tua kita, itu sudah satu keluarga yang berbeda gitu. Jadi orang tua kita dan adik kita itu satu keluarga lagi, kita dan anak kita itu satu keluarga lagi. Jadi kita mungkin membiayai 2 keluarga atau lebih, karena ada juga yang harus membiayai ipar gitu ya, karena kebetulan iparnya lagi nggak ada kerja, jadi anak-anaknya kita yang biayai gitu. Nah berarti mungkin kita membiayai 3 keluarga. Logikanya kalau membiayai lebih dari satu keluarga maka tidak bisa tuh penghasilannya hanya dari satu pintu aja. Jadi nggak bisa penghasilannya hanya dari satu gaji selayaknya orang yang hanya membiayai satu keluarga. Jadi yang harus disadari pertama kali adalah tidak bisa kamu membiayai lebih dari satu keluarga dengan satu penghasilan. Itu dulu. Setelah itu baru kita cek nih sebenarnya orang tua kita tuh pengeluarannya apa aja sih. Tadi aku sempat mention sedikit banget ya bahwa membiayai orang tua itu wajib tapi untuk biaya hidup. Jadi aku percaya kalau kita bayarin listrik ke rumah orang tua, sembako itu kan otomatis pasti kita bantu gitu. Tapi ada orang tua yang menganggap anaknya sukses, anaknya udah dia kuliahin sampai gede gitu ya, anaknya sekarang udah punya penghasilan sendiri, ya wajar dong kalau mama minta uang gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tuh untuk lifestyle. Jadi minta dibeliin motor, minta dicicilin mobil, minta beli baju, minta beli apa segala macam tuh banyak banget orang tua yang seperti itu. Nah, kamu harus menyadari nih, kita hanya bisa bantu sebatas biaya hidup yang memang rutin, yang memang harus dikeluarkan setiap bulannya gitu. Ya bayar listrik, ya bayar air, ya beli sembako, itu tuh hal-hal yang memang rutin gitu ya. Tapi kalau sifatnya sudah lifestyle, maka kamu harus berani bilang tidak. Nah inilah yang sering aku bilang kalau masalah keuangan itu sebenarnya nggak ada nih Mbak Alin dan Mbak Linda. Jadi nggak ada tuh yang namanya masalah keuangan. Yang ada adalah masalah kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Masalah kita tidak bisa bilang tidak pada keinginan orang tua, ya kan? Masalah kita tidak bisa mengontrol diri sendiri. Masalah kita tidak bisa berkomunikasi dengan suami. Itu kan sebenarnya bukan masalah keuangan, tapi pada akhirnya merembet pada masalah keuangan gitu. Jadi kalau memang select generation, step by stepnya itu, pertama kita harus sadari dulu kita tidak membiayai satu keluarga sehingga kita butuh penghasilan lebih besar. Yang kedua harus direkap nih orang tua perlunya apa, biaya hidup sebulannya berapa. Yang ketiga ini aku tadi lupa belum sempat mention, cari lagi orang yang berdaya. Jadi kakak kita bisa bantu nggak, adik kita bisa bantu nggak. Kadang-kadang kita dalam keluarga tuh ngerasa kita yang paling sukses sehingga kita bertanggung jawab atas semuanya gitu. Padahal kan enggak ya. Adik kita juga kerja, mungkin penghasilan dia lebih kecil, mungkin dia bisa bantu yang lebih kecil. Contohnya, pokoknya bayar air, galon segala macam di rumah urusan kamu ya Dek gitu. Nominalnya mungkin kecil, tapi kamu akan merasa sangat terbantu karena beban kamu berkurang gitu. Jangan merasa bebannya tuh semua ada di kamu, jangan merasa itu semua adalah kewajiban kamu, jadi bagi-bagilah gitu. Segitu aja sih kurang lebih Mbak Alin, karena panjang banget nih pembahasannya kalau sandwich generation. Tadi menarik sekali ya, jadi kita juga harus punya porsi tadi. Tadi yang ingin saya tanyakan berapa sih sebenarnya di antara porsi biaya hidup, kemudian tadi proteksi, kemudian tabungan ya, kemudian dana darurat, itu masing-masing porsinya itu yang pokoknya dulu ya sebelum kita berinvestasi, itu berapa persen sih sebetulnya dari penghasilan kita? Jadi kalau kita lihat financial planner di Instagram atau di sosmed lain kali ya selalu bilang harus sekian persen buat biaya hidup, sekian persen harus bisa ditabung gitu. Nah, aku sendiri nggak pernah pakai persentase kayak gitu karena aku percaya setiap orang menghadapi kondisi yang berbeda gitu. Ada mungkin fresh graduate, gajinya UMR, tapi dia belum nikah, dia tinggal sama orang tua, motor juga pinjam orang tuanya, malah kadang-kadang weekend diisiin bensin misalnya sama bapaknya gitu ya. Jadi dia nggak modal transport sama sekali, itu dia bisa menabung 50% dari gajinya.
Tapi ada juga nih orang yang, umurnya sudah 40 tahun misalnya, dia manajer di satu perusahaan di Jakarta, gajinya 40 juta. Tapi dia membiayai orang tua dan mertua, dia membiayai 2 adik kuliah, dia membiayai 3 anaknya dia sendiri gitu. Jadinya dia malah nggak bisa nabung, bahkan 10% pun nggak bisa gitu nabung, karena tanggungannya sangat-sangat banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang punya kondisi keuangan yang berbeda-beda dan punya tanggung jawab yang beda-beda. Jadi nggak bisa nih kita samaratakan, nggak bisa nih aku bilang, "Nggak bisa pokoknya 10% harus bisa ditabung," gitu, nggak bisa. Tapi kamu harus cek dulu, dari penghasilan kamu tuh pengeluarannya apa aja sih dan sisanya berapa. Nah, dari sisa itulah yang kita atur. Kita bisa nabung sekian untuk sekolah anak, kita bisa nabung bayar sekian untuk asuransi BPJS misalnya. Kita bisa, nyisihin sekian lagi nih buat pensiun gitu. Kalau ternyata kurang, ya solusinya tadi itu, menambah penghasilan. Karena nggak bisa sih dibikin persentase yang umum untuk semua orang gitu ya, kecuali satu, kalau utang jangan lebih dari 30%, karena kita hidup dengan 70% penghasilan aja tuh berat kan ya, KPR awal-awal tuh kayak, "Ah, ini kapan lunasnya? Kok uang habis terus nih buat bayar rumah," gitu ya. Tapi kalau kita nggak lebih dari 30% penghasilan, insya Allah uangnya cukup. Tapi kalau kita udah kong kali kong sama bank, gimana deh caranya biar KPR-nya cepet lunas, jadi utangnya 50% penghasilan kita, itu udah pasti deh berantakan semuanya, karena susah banget loh mencukupi hidup yang tadinya 100% jadi 50% penghasilan aja. Iya, betul Gitu. betul. Apalagi di tengah pandemi gini nih, Mbak, gitu ya, misalnya beberapa tunjangan juga kita sudah mulai hilang gitu ya. Kemudian yang biasanya ada mungkin Bapak Ibu yang punya, biaya transportasi dari perusahaan nih gitu, itu kan sudah mulai hilang tuh ya. Mhm mhm mhm. Jadi betul-betul memang kita, harus beradaptasi ya dengan gaya hidup yang baru, tapi seperti tadi Mbak Anissa bilang, di sisi lain gaya hidup kita yang lama juga, banyak yang memang, nggak efisien kayak nge-mall gitu. Ternyata kalau Mhm. pandemi nggak nge-mall, nggak apa-apa tuh gitu ya, dan hemat ya, dan lebih hemat kan ternyata ya. Asal nggak jadi paket aja ya, Mbak Alin ya. Ke mall-nya nanti jadi paket kembali Iya. lagi. Belanja terus dusik-dusik ya. Mhm mhm. Kita, bahas beberapa pertanyaan nih yang, disampaikan oleh sahabat luar biasa nih dari Mbak Sheila Yuniar. Dan adakah standar umur untuk bisa financial freedom katanya, serta bagaimana agar tidak tertekan, mengenai target finansial yang mungkin belum tercapai, gimana nih caranya katanya? Mhm. Jadi sebenarnya target umur soal financial freedom ini adalah titik di mana kita pensiun ya, kita mau pensiun di umur 55 misalnya kalau pegawai negeri gitu ya, bisa mepet dikit, nambah dikit 3 tahun jadi 58 gitu. Nah, at least kita udah financial freedom di umur 58, jadi bisa dibangun pelan-pelan. Tadi kan aku mention-nya misalnya bikin kontrakan ya, jadi sekarang umur misalnya 30, kita punya 25 tahun untuk ke umur 55 dan menabung untuk bikin kontrakan sehingga nanti pas pensiun itu bisa, hidup dari si kontrakan itu gitu. Jadi, targetnya selalu di titik di mana kita ingin pensiun. Nah, kalau anak zaman sekarang kan, "Aku mau pensiun di umur 40." Waduh, dari umur 40 ke umur 80 kalau kita panjang umur tuh kita punya 40 tahun loh gitu. Gimana kita membiayai hidup selama 40 tahun kalau mau pensiun lebih muda, kalau memang bisa dan uangnya ada sih nggak masalah, tapi mau di-stretch terus sampai umur 60 juga nggak masalah, yang jelas titik kita pensiun, kita bisa menghidupi diri sendiri. Dan ini juga nggak melulu mesti berupa investasi ya, kalau tadi nyebutnya properti kan kesannya, oh berarti aku harus berinvestasi properti gitu. Bisa juga dengan membangun bisnis, jadi kita, dari umur kita pensiun umur 55, oke deh dari umur 40 aku punya 15 tahun untuk membangun bisnis. Aku sekarang mau mulai jualan frozen food misalnya kayak mertua aku ya. Jadi menjelang pensiun tuh mulai membangun, usaha frozen food, beli kulkas, cari langganan, cari gimana sih nih caranya, karena ternyata kalau pakai gosen tuh mahal banget gitu. Kita cari tahu nih caranya gimana biar punya kurir sendiri segala macam, sehingga ketika di titik pensiun, usahanya udah jalan, langganannya udah ada, udah nggak merangkak lagi. Kan kalau kita baru mulai bisnis tuh kayak masih bingung, ini itunya tuh masih bingung, jangan sampai kita pensiun lalu bingung gitu, tapi dari sebelum pensiun lah disiapkan lebih dulu. Bisa berupa kebun, bisa berupa bisnis, bisa berupa properti, itu bebas banget sih.
Nah, terus tadi, pertanyaan berikutnya adalah gimana biar nggak stres ya? Karena kadang-kadang kan kita ngelihat orang lainnya, "Kok dia udah keren banget sih, umurnya 30, rumahnya 3," gitu misalnya. Jangan membandingkan diri sama orang lain ya, siapa tahu dia rumahnya 3, yang satu dibeliin orang tua, satu dibeliin mertua, yang satu KPR sendiri gitu kan, kita nggak pernah tahu juga background orang-orang gitu kan. Siapa tahu dia dari awal tuh fresh graduate gajinya utuh karena masih dikasih jajan sama, orang tuanya misalnya. Kamu fokus aja sama tujuan-tujuan keuangan kamu sendiri, dan tujuan keuangan yang paling umum untuk semua orang itu tuh sebenarnya cuma 2, harus punya dana darurat dan harus menyiapkan dana pensiun. Nah, ada tujuan-tujuan lain nih yang kita biasanya, terlupakan seperti dana pendidikan anak, suka nggak suka pas kita hamil nih anak 18 tahun lagi harus kuliah, bayarnya pakai apa gitu kan. Nggak bisa dong ditunda, kan kasihan juga ya masa anak menunda kuliahnya, sementara SD sampai SMA mungkin bisa gratis, tapi kuliah kan harus bayar gitu. Terus juga sama dana-dana kecil-kecil tujuan-tujuan hidup yang pengen kita capai, terus kita lupa nih nabungnya. Contohnya mau naik haji atau enggak mau umroh gitu. Lupa gitu, tahu-tahu umurnya udah 45 gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu juga harus kita bicarakan dulu dengan diri sendiri, dengan suami, sebenarnya tujuan hidup kita tuh apa aja sih, terus kita nabung pelan-pelan. Dari situ kita baru akan sadar, oh kayaknya kurang nih penghasilan nih harus nambah gitu. Atau enggak, oh ternyata cukup nih bisa diirit sedikit, bisa nih penghasilan kita cukup untuk tujuan hidup kita. Gitu. Iya iya iya, menarik sekali ya. Ini dari, Bu Undariah Kopen, katanya materinya bagus dan sangat cocok pada saat pandemi sekarang ini. Tadi dari Mbak, Oktasari Dewi, tadi ada yang bertanya tentang, oh nih dari Bu Rizda, dari Bu Rizda Siahaan. Selamat siang Bu Rizda, mau tanya nih Bun, bagaimana caranya mencatat belanja sehari-hari supaya tahu pengeluaran setiap bulan? Karena gajiannya hanya sebulan sekali katanya. Iya, jadi sebenarnya kalau gajinya sebulan sekali tuh gampang banget aturnya, paling gampang ya, lebih gampang dibandingkan orang-orang yang misalnya berdagang yang tidak tetap penghasilannya gitu ya, minggu ini bisa dapat besar, minggu depan bisa tidak dapat sama sekali gitu kan, itu lebih gampang kalau gajian. Jadi setiap kali gajian kita bayar dulu nih, pengeluaran-pengeluaran yang memang rutin kan, bayar listrik, bayar internet, beli kuota, segala macam yang sifatnya, wajib gitu. Habis itu kita, bagi 4 kalau aku ya. Kalau misalnya sudah terbiasa investasi bisa dikeluarkan lebih dulu, tapi kalau belum kita bagi 4 dulu nih. Asumsi 1 bulan itu 4 minggu, 1 minggu kita bisa ngebudgetin berapa. Jadi kita nggak akan pusing, kadang-kadang kan kita pusing ya minggu pertama senang-senang nih belanja 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 belanja, minggu kedua masih jajan, minggu ketiga mulai loyo, uangnya udah mulai habis nih gitu. Minggu keempat udah makan mie instan terus karena menungguin gajian. Nah, untuk menghindari hal-hal kayak gitu kita bagi 4 nih. Jadi budgetnya tuh dibikin mingguan. Kalau ibu-ibu zaman dulu kan suka pada pakai amplop ya, aku juga sampai sekarang masih loh pakai amplop kayak gitu karena memang efektif banget. Kita masukin ke dalam amplop. Budget minggu pertama gitu. Buat ke misalnya tukang sayur, buat beli galon, buat apalah pokoknya semua budget minggu pertama masukin amplop, minggu kedua, ketiga, keempat. Jadinya tuh kalau kita buka amplop pertama itu hanya untuk seminggu. Itu akan lebih gampang banget aturnya gitu. Kalaupun kita ngerasa nggak punya di hari Jumat, ya udah nggak jajannya hanya Sabtu Minggu aja gitu. Tapi hari Senin kita akan buka amplop baru, ada uang baru lagi gitu. Nah, tapi sebelum ini semua bisa dilakukan kita harus make sure dulu nih sebenarnya penghasilannya cukup apa enggak. Jadi jangan Iya. udah dibagi-bagi terus ternyata emang nggak cukup ya penghasilannya gitu. Kalau nggak cukup ya itu tadi diirit dulu, kurangi dulu pengeluarannya atau ditambah penghasilannya gitu. Iya, kayak Mbak Linda tadi ya, nambah penghasilan dulu ya. Iya, Nambah karena kalau nggak cukup, kan orang suka selalu bilang gini ya, "Gaji itu pasti cukup, kamu aja yang nggak bisa ngaturnya." Sering banget ya kita dibilangin kayak gitu. Padahal bisa iya. banget loh nggak cukup gitu, padahal bisa banget tanggungan kamu sangat banyak sampai gajinya nggak cukup gitu. Jadi dipastiin dulu, kamu tuh cukup apa enggak sih sebenarnya penghasilan kamu. Iya, atau gini, biasanya kita bisa ngitung juga kan, misalnya kita gajinya sebulan berapa nih, kadang kalau kita lihat gaji sebulan tuh kayaknya gede gitu, 5 juta gitu, kayaknya gede ya. Padahal 5 juta itu kalau misalkan kita bagi, taruhlah, kita kerjanya 20 hari, 5 juta bagi 20 hari itu berarti sebenarnya kita dibayar itu sehari hanya berapa berarti ya, hanya 250.000 mungkin ya, 250.000 sehari. Kalau kita kerjanya sehari itu 7 jam di kantor gitu ya, berarti per jam itu kita dibayar sekian puluh ribu gitu ya. Nah, kalau jajannya aja, ngopinya aja udah 50.000 itu udah ngelebihin. Iya bener.
Harus Iya kerja kan? berapa jam ya untuk bisa ngopi 1 kali ya? Iya, kalau misal ngopinya aja 1 kopi sudah 50.000, belum lagi nanti makan siangnya misalkan 50.000, udah 100.000. Nah, artinya udah setengah dari penghasilan kita sehari itu kita habiskan, cuman buat konsumsi di kantor gitu ya. Mungkin juga kita harus mem-breakdown itu dulu ya, Mbak Anissa ya? Iya, harus pasti dulu. Jadi tahu dulu nih uangnya kemana gitu, karena uang-uang siluman tuh biasanya banyak banget nih, nyambung nih sama pertanyaan yang baru muncul dari Mbak Herni J. Fulani, gimana ngerem belanja kalau punya uang rasanya pingin ngebeliin orang-orang tercinta. Kayak tadi Mbak Alin mention kan, begitu gajian, "Hah, banyak nih uangnya, aku mau beliin buat orang-orang," gitu ya. Padahal kita belum bagi-bagi posnya, belum kita apa ya, kita belum tahu persis sebenarnya pengeluaran kita tuh berapa tiap bulan, udah dibeliin-beliin, terus tiba-tiba minggu ketiga, minggu keempat bingung, kok gajinya habis ya, perasaan pas kemarin gajian banyak gitu. Nah itu karena nggak punya budget, nggak membagi-bagi uang tuh sesuai posnya gitu. Karena kalau udah dibagi-bagi ya, begitu kita gajian, nih suamiku gajian, so aku bayar, ya udah sisanya tuh habis dan cuman bisa dipakai untuk sehari-hari aja gitu, karena semua sudah masuk ke posnya masing-masing. Ini mungkin ada pengalaman juga nih Mbak Linda, gimana Mbak Linda? Dari pos-pos pemasukan, kemudian tadi ada pemasukan dari usaha, ada pemasukan dari yang lain, mungkin gimana nih pengalamannya? Jujurnya sih saya juga banyak belajar banget nih hari ini sama Mbak Anissa, karena memang justru saya mau nanya, kalau misalnya ternyata nih Mbak, secara pendapatan itu udah bisa dipastikan, apalagi misalnya sekarang lagi pandemi nih ya, gaji ada yang dipotong jadi sekitar 50% gitu dari yang seharusnya gitu kan. Terus pengeluarannya udah jelas kan, misalnya anggap gaji awalnya itu 3 juta gitu ya. Nah, si pengeluarannya tuh memang sebenarnya secara realitanya itu gaji itu benar-benar habis untuk pengeluaran gitu, misalnya bayar listrik, bayar ini, terus segala macam gitu. Nah, sekarang tuh misalnya gajinya udah jadi setengah, tapi memang ada pemasukan dari si penjualan tambahan ini gitu ya, misalnya jualan online ini gitu. Tapi nggak bisa gimana ya? Tapi bisa dibilang juga penjualan online itu kan sifatnya nggak pasti. Dia walaupun kita menargetkan gitu ya, pokoknya sebulan harus laku, targetnya harus dapat uang 3 juta gitu misalnya. Itu juga nggak bisa dijadikan maksudnya bukan sesuatu yang pasti gitu kan. Nah, itu mensiasatinya gimana ya Mbak Anissa gitu? Dengan kondisi seperti itu gitu. Iya, jadi aku tuh punya satu Excel sheet ya, isinya adalah penghasilan dan pengeluaran keluarga. Karena dulu kan aku kerja, jadi gaji aku pasti. Jadi setiap bulan tuh suamiku punya gaji. Sebentar kok anakku teriak-teriak ya. Iya, jadi setiap bulan tuh penghasilannya pasti ya, gaji suamiku, gaji aku gitu. Itu tuh udah jelas tuh larinya kemana, gaji suami masuknya apa, bayar apa, investasi apa gitu, gaji aku kemana. Terus ketika aku resign, terus pekerjaannya jadi tidak pasti, aku juga kayak kaget gitu kan, hah bisa nih bulan ini bisa dapet gede banget, ngelebihin gaji dulu, tapi bulan depannya bisa kecil banget gitu ya, sampai gaji yang dulu aja nggak ketutup gitu. Jadi pada akhirnya aku bikin targetnya tuh adalah target minimum yang harus dipenuhi Mbak Linda. Jadi bukan cuman kan kalau tadi kan targetnya 3 juta gitu ya, nggak perlu sebenarnya kayak gitu, tapi kita tulis dulu nih pengeluaran kita tuh apa aja. Oh berarti yang harus di cover dari penghasilan aku adalah poin ini dan ini, mungkin nggak 3 juta gitu ya, mungkin ternyata 2 juta gitu. Ya udah targetnya adalah yang terpenuhi yang itunya dulu, tapi kalau dapetnya 3 juta jangan dibelanjain nih, aku emang tantangannya di situ ya. Begitu dapetnya kelebihan tuh kayak akhirnya dapet uang nih gitu kan. Nah itu aku masukin ke pos bulan berikutnya. Contoh misalnya aku bayar asuransi aja gitu ya biar gampang. Bulan ini udah terpenuhi, terus aku ada lebihnya, jangan dipakai jajan dulu, aku masukin dulu ke bulan depan. Jadi aku selalu punya spare 3 bulan, setelah 3 bulan terpenuhi baru aku bisa jajan gitu. Jadi memang mainnya emang self control, mainnya memang
kontrol diri banget karena ya itu penghasilan gak pasti, kita bisa dapat gede banget, kita bisa nggak dapat sama sekali. Dimasukin di Excel aja, oh iya nih aku udah bayar asuransi 3 bulan gitu. Oh cicilan rumah udah aku bayar 3 bulan. Dimasukinnya kan ke rekening terpisah gitu ya. 3 bulan. Begitu udah ketutup 3 bulan barulah kita bisa lega. Oke nih baru bisa jajan, baru bisa belanja gitu. Kalau enggak ya udah tar dulu lah karena belum tentu bulan depan kita bisa dapat segitu juga gitu. Oh iya, oke. Terima kasih banyak ini pencerahannya. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Rusni Kristiana, katanya, Mbak, saya bekerja, suami bekerja. Bagaimana cara berbicara kepada suami agar saya tahu bahwa suami punya uang atau tidak, katanya. Karena selalu suami bilang, kencangkan ikat pinggang, padahal dia punya uang, katanya. Nah ini mungkin soal keterbukaan keterbukaan komunikasi keuangan nih. Seperti yang aku mention kan sebenarnya ini bukan masalah keuangan, itu masalah rumah tangga. jadi sebenarnya akan aku bahas sekilas saja. Gini, mungkin suami itu dari awal memang dibesarkan oleh orang tuanya tidak bicara uang. Jadi ada keluarga-keluarga yang tabu banget gitu ya ngomongin uang. Beda sama keluargaku, waktu aku SMA tuh ibu aku tuh buka slip gaji ayah aku pegawai negeri. Karena aku banyak mau kayak minta uang terus-terusan, ibu aku taruh slip gaji depan muka aku. Nih, ini gaji ayah cuma segini. Kalau kamu minta segini itu nggak bisa karena uangnya nggak ada. Jadi memang di keluargaku tuh pembicaraan uang bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang ditutupi. Tiap punya pacar ditanya kerja di mana, gajinya berapa gitu ya dulu tuh. Nah, jadi memang lebih gampang untuk aku membuka pembicaraan dengan suami karena aku nggak nganggap uang tuh sebagai sesuatu yang harus aku simpan sendiri, harus dirahasiakan gitu, enggak. Untungnya suamiku juga sama gitu ya, dia menganggap uang tuh ya udah diomongin aja gitu, kita atur bareng-bareng lah. Tapi aku tahu ada keluarga-keluarga yang tidak seperti itu dan justru inilah titik kesempatan kamu untuk membuka komunikasi itu gitu. Jangan sampai kamu juga menurunkan pada anak uang tuh tabu juga gitu. Karena repot banget deh kalau nggak ngomongin uang tuh. Jangan-jangan gini, suatu hari suami menganggap kamu punya uang, kamu kerja gitu ya. Terus anak mau masuk SD, terus istrinya bilang, mana nih uang mau masuk SD harganya sekian gitu ya, mahal. Terus suaminya kayak, kamu kan kerja, selama ini kan aku yang menafkahi rumah, masa kamu nggak bisa nabung sih buat anak sekolah gitu. Nah, tujuan-tujuan keuangan jadi tidak bisa dibicarakan bersama dan saling mengandalkan gitu. Kamu kan punya uang, aku pikir kamu yang nabung gitu. Masa anaknya nggak jadi sekolah kan kurang lucu juga gitu. Jadinya mendingan dibuka pelan-pelan aja dari awal. Aku mau loh kita kelola keuangan keluarga karena banyak tujuan keuangan yang harus dicapai bersama kalau kita sudah berkeluarga. Seperti pensiun mau sama-sama dong, masa iya istrinya doang yang nabung dana pensiun terus suaminya nggak dibagi gitu kan nggak mungkin. Atau hal-hal lain seperti dana pendidikan anak harus dikumpulkan bersama-sama juga gitu. Nah, bisa dimulai dari situ, bisa dimulai bahwa sebagai satu keluarga kita tuh harusnya punya tujuan keuangan bersama loh gitu. Atau enggak bisa dimulai dari, tadi aku ikut event-nya ini nih apalagi nama event-nya aku bingung. Event-nya PPPTK dan PLB, tadi tuh ceritanya gini. Kamu mau nggak mulai sekarang kita ngomongin uang aja gitu, aku nggak apa-apa deh nggak tahu gaji kamu berapa, misalnya suaminya ini banget ya, ragu banget gitu ngasih tahu berapa jumlah gajinya, tapi yuk kita omongin yuk tujuan keuangan keluarga tuh apa, siapa yang nabung dana pendidikan, siapa yang nanti nabung dana pensiun, jadi dibaginya dari situ dulu. Kalau memang suaminya ngerasa kencangkan ikat pinggang, ya apa gitu, emang kenapa, emang uang kita kurang selama ini, mana bukti kurangnya gitu. Kalau aku share, ini si Excel sheet-nya aku share ke suami, jadi kita bisa isi bareng. Kalau misalnya mau beli sesuatu ya dilihat uang kita emang ada segini gitu, atau enggak bisa nih kita beli ini karena uang kita ada segini gitu. Ketika itu dibuka semuanya itu akan lebih gampang sih dan memang komunikasi sih intinya. Aku selalu bilang kamulah yang paling tahu akan suamimu ya. Ada yang suaminya enak diajak ngomong kalau lagi makan, ada yang enak diajak ngomong kalau di chat. Jadi di email panjang lebar tadi aku gini karena suaminya lebih suka membaca daripada katanya kalau ngomong nanti nadanya tinggi jadi emosi jadi berantem gitu. Nah, kamulah yang paling tahu gimana sih cara mulai komunikasinya gitu. Karena ya aku tidak tahu, aku tidak kenal suamimu, jadi dicari tahu dulu pola komunikasi terbaiknya seperti apa dan yang jelas usahakanlah komunikasikan minimal untuk ngomongin tujuan keuangan keluarga. Betul. Dan pensiun juga harus jadi salah satu tujuan keuangan keluarga ya Mbak ya. Karena iya, masa pensiunnya mau masing-masing ya. Kan nggak mungkin ya. Ya betul. Dan ini loh kita tidak ingin misalnya satu saat kita justru
mengandalkan anak kita gitu ya. Jadi generasi sandwich lagi anak kita yang menanggung beban hidup kita di masa pensiun gitu ya. Jadi memang harus kita pikirkan dari sekarang gitu ya. Ada kan yang misalnya mungkin tujuan keluarga itu biar anak-anak sukses sampai sekolah gitu ya. Sampai sekolahnya selesai gitu. Jadi berapapun kita keluarkan untuk menyekolahkan anak dan kita lupa untuk menyisihkan untuk pensiun kita gitu. Padahal setelah anak kita besar belum tentu dia pun mampu membiayai kita di saat kita sudah pensiun gitu ya. Betul, betul. Jadi dana pensiun tuh jangan dilupakan banget sih, harus banget diingat karena ya dari kita pensiun ya, misal umur 55 terus kita panjang umur sampai 85 itu tuh ada 35 tahun loh. Kalau kita udah berhenti bekerja, gimana kita menghidupi diri selama 35 tahun itu kalau kita nggak punya aset, gitu. Betul, betul, betul. Jadi jangan berharap gimana nanti gitu ya, toh ada rezekinya gitu ya. Memang seperti itu, tapi kita harus berpikir strateginya gitu ya, bagaimana nanti ke depan gitu. Kemudian ini dari buku Suma, yang susah itu atur pendapatan harian pun sampai sekarang belum nemu rumus yang pas karena pendapatan tiap hari tidak tentu. Jadi nggak bisa nabung karena buat nutup kebutuhan. Nah gimana nih strateginya untuk mereka yang penghasilannya harian bukan bulanan? Iya, jadi kalau harian itu kan ada ya, tetap aja ada hal-hal yang harus dibayar bulanan, meskipun penghasilannya harian. Jadi nggak bayar listriknya nggak bisa per hari dong ya kan, tetap bayar listriknya harus per bulan gitu. Nah itu harus disisihkan dulu dari awal sih, ditabung dulu dari awal hari ini gajinya segini, hari ini penghasilannya segini, bisa disisihkan berapa itu ditabung sampai di akhir bulan untuk membayar biaya-biaya bulanan. Tapi balik lagi ke piramida aku tadi, kalau memang di paling bawah belum terpenuhi, memang tidak perlu lompat dulu. Jadi kalau di paling bawah itu kan cash flow, memastikan bahwa penghasilan kamu cukup untuk pengeluaran kan. Kamu harus pastikan dulu tuh di part paling bawahnya. Kalau memang belum pasti cukup, maka nggak usah naik, nggak usah mikirin nabung dulu, nggak usah mikirin dana pensiun dulu, nggak usah mikirin proteksi dulu. Pikirin dulu gimana caranya biar lebih dulu nih penghasilan kita gitu, sehingga setelah dikurangi pengeluaran masih ada sisanya. Gitu. Jadi memang dimulai dari bawah dulu nih, berarti ini masih di fase struggling, di mana kita memastikan penghasilan kita tuh cukup gitu. Makanya balik tadi Mbak Linda juga sempat mention ya, kalau sebenarnya dia kayak ngerasa nggak bisa jualan, nggak suka, tapi kalau memang motivasinya uang dan menurut aku tuh kesannya tuh kalau orang bilang, iya uang tuh bukan segalanya gitu. Segalanya dulu kalau memang kamu belum cukup untuk makan, belum cukup untuk sehari-hari, ya memang gimana lagi bos di kantor nyebelin juga terima aja karena uang dulu selalu nomor satu sih, baru yang lain-lain. Kecuali kalau memang suami udah cukup, terus istrinya kerja hanya untuk lifestyle, untuk biar bisa jajan-jajan doang, dan kalau resign keuangan keluarga nggak masalah resign itu. Tapi kalau misalnya nggak cukup, masih banyak yang harus dibiayai, ya gimana lagi sih selain kerja gitu. Namanya jadi tanggung jawab menjadi orang dewasa tuh itu ya, tanggung jawab atas keuangan pribadi sih. Iya betul ya, Mbak Nisa. Berarti tadi kan ada nih orang yang justru dia berpikir karena saya harus punya uang lebih untuk membiayai kehidupan sehari-hari, saya punya usaha tapi usahanya ngutang. Nah gimana nih? Jadi sebenarnya di awal sebetulnya misalnya nih udah pas-pasan, terus dia pengen coba usaha tapi modal awalnya itu dari hutang. Apakah mungkin atau gimana nih strateginya ngaturnya? Aku selalu nggak menyarankan kalau memang masih dari bawah banget ya, kita masih di level paling bawah, penghasilan belum cukup, jangan pakai modal usaha yang berutang dulu. Karena kalaupun usahanya bangkrut, nanti kamu bayar usahanya nggak berjalan gitu ya, bukan bangkrut, kamu mau bayar utangnya pakai apa gitu. Kecuali kamu udah di level atas nih, jadi penghasilan udah pasti cukup, dan darurat udah ada, proteksi udah ada, terus tiba-tiba kehilangan pekerjaan, terus mau usaha, itu nggak apa-apa ngutang, karena kamu udah punya backup nih yang lainnya gitu ya, kalau kondisi darurat terjadi, kamu masih bisa bayar utangnya gitu. Tapi kalau nggak ada banget, usahakan yang jangan pakai modal. Contoh paling gampang sih jadi reseller, jadi dropshipper, ini banyak banget ibu-ibu followers aku yang jadi reseller buku misalnya. Jadi dia tuh hanya beli bukunya kalau udah ada orang yang pesan aja kan. Jadi belinya tuh benar-benar setelah orang transfer. Jadi PO dulu, sistemnya PO 2 minggu.
ada sekian orang yang beli baru dia ambil ke penerbitnya gitu. Jadi kan itu tanpa modal, orang harus bayar dulu. Itu lebih aman sih menurut aku, karena ya itu tadi, kalau kita belum punya backup apa-apa untuk sehari-hari aja kurang, belum punya dana untuk kondisi darurat, ketika kita ngutang untuk usaha dan usahanya nggak berjalan, kita utangnya kan tetap ada gitu. Jadi usahakan yang nggak pakai modal dulu deh gitu, bisa reseller, bisa dropshipper, bebas sesuai kamu maunya apa. Karena kalau uang yang kurang memang yang dibutuhkan tuh motivasi banget ya, kayak semangat untuk nggak bisa nih kita harus bergerak gitu, nggak bisa nih kita harus keluar dari kesulitan ini gitu. Karena kalau diem aja tuh kurang nih tapi nggak melakukan apa-apa ya nggak akan kemana-mana juga. Ya, gimana dengan ini Mbak Nisa? Sekarang tuh kan lagi musim banget nih pinjaman online. Nah, gimana nih? Pinjaman online itu sebenarnya paling jangan banget ya kalau meminjam uang, udah deh ke bank aja. Dan bank tuh punya prosedur yang pasti, bank itu punya hitungan yang jelas apakah kamu mampu bayar apa enggak. Makanya kalau kamu nggak dikasih sama bank, tandanya memang kamu nggak mampu bayar. Logikanya gitu aja. Jadi pinjaman online itu kan sebenarnya sama aja kayak rentenir ya zaman dulu. Bunganya gede banget, bisa 1% satu hari gitu. Minjem cuma 500.000, tau-tau didiemin seminggu jadi 1,5 juta gitu kan. Banyak banget cerita kayak gini, jadi jangan dimulai. Daripada kamu minjem online, kalau mentok banget minjem ke keluarga dulu deh, atau enggak ya itu menambah penghasilan dengan cara berjualan yang tanpa modal. Banyak banget loh tipsnya kalau kita browsing, tips jadi reseller, tips jadi dropshipper, ide-ide barang untuk jadi reseller tuh banyak banget. Tinggal dicoba dulu aja dan jangan nyerah duluan. Jadi ada orang-orang yang belum nyoba udah kayak, aduh Kak, aku kayaknya nggak bakat deh, aduh aku kayaknya ini deh, nggak bisa deh. Padahal nyobanya tuh kayak baru 2 hari, 3 hari gitu ya. Siapa bilang kamu akan langsung sukses dalam 1 bulan, ya kan? Siapa tahu ternyata kamu harus bangun dulu bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga baru kerasa, bulan keempat baru ada hasilnya gitu. Iya, benar. Jadi dimanapun, walaupun misalnya kita ikut seminar menjadi jutawan gitu ya, menjadi milioner, ya nggak akan selesai seminar kita langsung jadi milioner kan ya. Iya benar. Itu aku sering bilang juga tuh, karena biasanya kalau abis webinar kayak gini, ngerasa nih aku udah tahu nih caranya kelola uang gitu ya, tapi dipraktekin juga, ya udah sehari-hari ya biasa aja pengeluarannya, nggak jadi langsung praktek nyatet atau apa, itu juga nggak akan kemana-mana, itu juga tetap hanya jadi ilmu aja tapi nggak diterapkan gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Rusni Kristiana Butar. Selamat siang Bu. Mbak Nisa, kalau kita gajian lewat bank, apa harus kita ambil semua Mbak, lalu kita bagi ke amplop? Karena sering minggu kedua tuh sudah nggak punya uang lagi. Suami sangat tertutup dengan uang katanya. Jadi memang kita pastiin dulu ya pengeluaran kita apa aja. Jadi kalau aku itu di awal bulan tuh aku bayar-bayar yang bisa transfer dulu semuanya sampai tersisa kan uangnya nih untuk rutin. Kalau memang kita akan bayar pakai cash, kita cashin aja langsung. Jangan ditaruh di rekening karena ujung-ujungnya tuh dipakai belanja lah di e-commerce ya kan, dipakai jajan gitu kalau ada di rekening. Jadi sesuatu yang sifatnya memang tunai kita cashin aja semuanya. Jadi aku tarik terus dibagi-bagi di amplopnya, ini minggu 1, minggu kedua, minggu 3, minggu 4 gitu. Jadi jangan sampai kita merasa uang di rekening masih banyak padahal akhir bulan juga masih jauh gitu. Untuk menghindari itu aja sih, makanya dibagi-bagi seperti itu. Jadi nggak masalah kalau memang mau di cash semua karena selama ini banyakannya cash kok bayarnya gitu ya, jarang banget pakai rekening. Ya udah nggak apa-apa di cash aja semua. Tapi kalau aku kan sebagian ada yang taruh di rekening. Karena memang dibayarnya kayak misalnya anakku lesnya 2, satu les bola lagi vakum karena pandemi, satu lagi les drum. Nah, itu tuh tanggal bayarnya tuh beda. Jadi yang satu akan dibayar tanggal sekian, yang satu dibayar tanggal sekian. Nah, itu aku pisahin dulu tuh di rekeningnya. Ada uang sekian untuk bayar les drum dan les bola. Karena kalau nggak dipisahin, nanti pas waktunya bayar, loh kok uangnya kepake gitu. Nah, misah-misahin kayak gini sih yang justru penting banget untuk kita saat budgeting di awal gitu. Kalau kita udah pisah-pisahin semuanya baru akan kelihatan loh kok sisanya dikit banget ya, ternyata memang selama ini ternyata uangku kurang gitu, baru akan menyadari itu di situ setelah kita bagi-bagi semuanya sih. Terus Mbak Alinnya menghilang. Gitu, jadi nggak ada apa ya, nggak ada saklek harus gini, harus gitu, tapi yang jelas budgetnya harus jelas dan harus pastiin dulu si pengeluarannya, penghasilannya itu cukup nggak untuk pengeluaran kita. Sebenarnya itu aja sih inti ngelola keuangan itu. Gitu. Makasih banyak Mbak Andisa. Kalau aku pengen tanya, karena Bu Alin nggak ada, saya lanjutin ya. Apakah dana pensiun itu bisa nggak sih berupa investasi kayak emas?
Mhm. Jadi, banyak orang yang lebih nyaman berinvestasi emas ya, karena katanya dari dulu juga, investasi itu bentuknya emas gitu. Jadi, emas itu sebetulnya cocok untuk lindung nilai, jadi untuk melindungi nilai uang kita. Kasarnya sekarang harganya segini, dijual sekian tahun lagi setelah inflasi segala macam harganya tetap sama gitu kan. Tapi untuk pensiun kita ngitungnya agak susah nih kalau pakai emas, kalau untuk uang pendidikan anak masih bisa. Jadi kalau misalnya nabungnya untuk uang kuliah anak, kita nabung emas deh sedikit 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 sedikit, nanti saat, anaknya kuliah kita jual emasnya, kita pakai buat bayar uang pangkal kuliah, UKT-nya kuliah itu bisa pakai emas. Tapi kalau untuk pensiun nanti akan pusing ngitungnya, karena saat pensiun itu opsinya adalah kita ngambil tabungan kita sedikit-sedikit tiap bulan ya, seperti menggaji diri sendiri, atau kita bikin passive income. Nah, kalau ngumpulinnya pakai emas akan sulit, karena nih emas ini nantinya mau kita jadiin apa nih? Kita ngumpulin emas untuk jadi rumah kontrakan kah? Kita ngumpulin emas untuk bikin bisnis kah? Gitu. Jadi memang kalau dana pensiun dipikirin aja, sebenarnya aku pensiun mau kayak gimana sih nanti? Mau, berupa menggaji diri sendiri kah? Gitu kan ada tuh orang yang pokoknya aku ngumpulin sekian M, nanti tiap bulan mau diambil sedikit 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 sama pensiun gitu, itu boleh. Atau aku mau bikin bisnis aja deh, jadi nanti pensiun udah jalan, itu juga boleh. Aku mau beli properti aja buat dikontrakan, itu juga boleh. Berangkat dari situ dulu sih, pensiunnya mau kayak apa, baru kita tentukan nanti ngumpulin uangnya gimana gitu. Nah, sekalian aku ngomong ini ada, dana pensiun sebenarnya yang, diatur pemerintah, ada undang-undangnya tentang undang-undang dana pensiun. Jadi kalau kita dengar orang di Eropa gitu ya, enak banget ya di Eropa pajaknya dipotong gede banget, tapi pas pensiun dijamin pemerintah. Nah, sebenarnya Indonesia juga udah punya undang-undang kayak gitu, namanya Undang-Undang Dana Pensiun, tapi masih berupa, pribadi. Jadi nggak dipaksa semua penduduk harus punya gitu ya, tapi kalau kita mau daftar pribadi itu boleh. Konsepnya seperti, gajiannya PNS, jadi gajiannya ASN itu kan ketika kita pensiun kita akan dikasih sekian uang tiap bulan gitu ya, seolah-olah kita tetap bergaji padahal sudah pensiun. Nah, kita yang swasta juga bisa banget punya gajian saat pensiun dengan cara buka yang namanya DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Kita bisa datang ke bank, banknya bisa BUMN, bisa bank besar apapun, mereka biasanya punya produk DPLK, kita bilang nih sama Mbak CS-nya, "Mbak, saya mau buka DPLK, saya mau pensiun umur 55, saya tiap bulan akan nabung misalnya 300.000." Nanti Mbak banknya akan bikin simulasi. "Ibu, kalau Ibu nabung 300.000 tiap bulan, sekarang sampai pensiun, nanti saat pensiun tiap bulan Ibu dapat misalnya 500.000 sebulan," gitu. Jadi di titik kita pensiun uangnya nggak dikasihin ke kita sekaligus. Karena kan kalau dikasihin ke kita sekaligus malah kita beliin rumah, malah kita beliin mobil, banyak banget ya cerita orang yang uang pensiunnya malah dibelikan aset gitu. Nah, kalau kita beli DPLK, bank akan memberikan ke kitanya tuh sedikit-sedikit sesuai dengan perjanjian di awal. Jadi, dikasihnya tuh seolah-olah kita gajian bulanan tapi diaturin sama bank, kurang lebih kayak gitu. Untuk jelasnya bisa datang ke bank masing-masing, bisa BUMN, bisa bank besar lain dan itu dijamin pemerintah. Jadi aturannya sudah ada, nggak mungkin disalahgunakan, nggak mungkin dibawa kabur uangnya, gitu. Wah, seru sekali ya materi hari ini. Tadi ada yang menanyakan bagaimana cara membuat pembukuan sederhana untuk penjualan katanya. Nah, mungkin nanti materinya bisa di-share ya. Kalau misalkan memang ada Mbak Linda, mungkin nanti seperti apa Excel-nya ya. Nanti mungkin bisa di-share. Karena ternyata tidak terasa waktu kita sudah hampir jam 3 sore ini ya. Banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi semoga tadi kalau menyimak ulang dari YouTube-nya, semoga nanti yang menjadi pertanyaan itu bisa terjawab dari YouTube-nya ya. Jadi tadi mungkin beberapa sudah dibahas oleh Mbak Anissa dan Mbak Linda di awal. Jadi nanti silakan diputar kembali YouTube-nya. Itulah enaknya ya, dengan menggunakan media sosial ini bisa diputar berulang-ulang, beda dengan di kelas. Baik, sebelum menutup acara, mungkin Mbak Anissa dan Mbak Linda silakan ada ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat luar biasa di rumah. Oke, kalau dari aku sih jangan lupa praktek, jangan cuma berakhir jadi wacana dan teori aja, minimal mulai dicatat pengeluarannya, mulai dicek sebenarnya selama ini hidup sesuai kemampuan nggak sih, sebenarnya selama ini penghasilan cukup nggak sih gitu ya. Jangan dulu keburu-buru pengen investasi, keburu-buru pengen nabung, kalau memang di awal penghasilannya juga belum cukup. Gitu aja dari aku.